WWF baru saja mendapatkan juara baru dengan cukup mengejutkan. Kehadiran Stone Cold yang mengacaukan rencana Vince McMahon jelas semakin membuat penonton semangat untuk menyaksikan kelanjutannya dan pertemuan mereka di pay-per-view Royal Rumble. Rencana apa yang akan dibuat Vince untuk menghadapi Stone Cold dan merebut kembali title dari tangan Mankind? Kita akan lanjutkan cerita nostalgia Attitude Era di video kali ini. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Raw is War hari ini disiarkan langsung dari Houston, Texas. Mankind dan Stone Cold diskajulkan hadir malam ini. Sebagai pembuka, DX hadir menyambut champion baru kita, Mankind. Ia hadir dengan lagu barunya, lagu yang legendaris yang kita tahu selama ini. Vince dan Shane menonton dari belakang dan jelas tidak senang dengan hal ini. Mankind happy ya pakai entrance musik baru. The Rock juga terlihat menonton di locker room. Mankind berterima kasih kepada semua yang mendukungnya. Dia merasa layak menjadi champion. Ia juga terima kasih kepada DX yang sudah membantunya. Tentunya dia juga terima kasih kepada Stone Cold Steve Austin dan dia merasa utang budi. Mankind optimis dia akan tetap jadi champion hingga WrestleMania dan dia berharap Austin menang Royal Rumble. Itu artinya Mankind bisa melawan Austin di panggung terbesar gulat profesional yaitu WrestleMania. The Rock keluar memotong ditemani Vince dan Shane. Shane bilang Mankind adalah aib dari WWF title. Ia lanjut mengumumkan sebuah match besar untuk malam ini yaitu Corporate Royal Rumble. DX melawan Corporate seperti mini Royal Rumble yang diisi semua member DX dan Corporate. Dengan hadiah yang menang akan jadi nomor 30 di Royal Rumble atau terakhir. The Rock lalu menanggapi promo Mankind. Ia tidak setuju dengan apapun yang dikatakan Mankind tadi. The Rock merasa Mankind tidak mungkin mengalahkannya. Mankind hanya dibantu Stone Cold. Dia nggak sabar mengajar Austin. Ia lanjut merendahkan Mankind dan semua orang butuh The Rock jadi champion katanya. Ia pun menuntut rematch melawan Mankind di Royal Rumble. Mankind nggak mau soalnya 2 kali The Rock sudah Mankind kalahkan. The Rock jelas bukan championship material dong. The Rock menawarkan match no DQ tapi Mankind menolak karena sudah pernah itu. Akhirnya The Rock mencoba menawarkan beberapa kali stipulasi lain yang bisa membuat Mankind tertantang. Mankind juga menolaknya mentah-mentah. Saat The Rock mulai menyerah menawarkan match, dia menyebut kata quit. Mankind dapat ide. Ia setuju untuk match lawan The Rock di Royal Rumble dengan stipulasi I quit match. No DQ, no count out, member corporate dilarang menemani, nggak ada KO. Mankind berjanji akan menghajar The Rock bertubi-tubi secara brutal sampai The Rock bilang I quit. Vince lanjut bilang dia meresmikan matchnya dan malah menschedulkan title match untuk Mankind melawan Kane malam ini juga. Mankind tak gentar. Ini promonya memang lama banget durasinya guys, ngabisin 20 menit lebih di awal. Sebelum iklan, Stone Cold terlihat hadir di belakang arena. Setelah itu, New Age Outlaws masuk ditemani Chyna dan mereka akan match melawan Owen Hart dan Jeff Jarrett ditemani Debra. Yang menang akan dapat title match melawan juara tag team. Match cukup seru tapi di menjelang ending, Debra sempat ingin menggoda Billy Gunn tapi nggak mempan. Debra malah menggoda Chyna. Ini bikin Outlaws fokus ke Chyna, sementara di atas Rodok dikunci Owen Hart dan mereka menang. Chyna sempat mendorong Debra juga tapi mereka menang. Ya udahlah ya. Sebuah segmen untuk mengejek WCW dilakukan WWF di mana Goldberg yang tengah naik daun di WCW diparodikan oleh member Job Squad, Dwayne Gill. Ia menjadi Gilbert. Ia masuk dengan musik mirip Goldberg dan entrance dari backstage seperti Goldberg, lengkap dengan kembang api kecil-kecilan. Kocak guys. Malam ini ia akan open challenge non-title. Penantang Gilbert adalah Luna. Intergender match ini mah. Gilbert coba jackhammer tapi ditangkis Luna. Ia menguasai. Luna splash Gilbert dan Luna menang. Saat selebrasi, seorang wanita yang disebut sebagai fans memukul. Untung ada security. Cewek itu adalah Tori yang ngefans sama Sable. Ia jelas tidak suka dengan apa yang Luna lakukan sebelumnya. Anyway, Sable dan Luna dischedulkan woman title di Royal Rumble. Kemarin di Sunday Night Heat, Vince McMahon menghajar mantan manajer Shawn Michaels dan Michael Cole mengumumkan bahwa Shawn akan dioperasi karena cedera panggul yang ia dapatkan akibat dihajar kemarin. Setelah iklan, Dennis Knight yang baru keluar dari penculikan bilang ke komentator bahwa seseorang akan datang ke sini. Ia menyebutkan sebagai he
him atau the one seperti Tuhan guys. Dan The Acolytes pun tiba dan menggiring Dennis ke belakang. Siapa yang dia maksud ini? Lalu Val Venis masuk. Setelah opening dikit dia godain cewek penonton di bawah. Ken Shamrock datang menghajarnya. Ternyata cewek itu adalah adiknya Shamrock guys. Saat Shamrock mau pergi, Billy Gunn datang dan juga bermaksud menggoda adiknya Shamrock itu. Dia buka celananya ngeliatin bokongnya guys. Shamrock marah-marah, dia hajar itu Billy Gunn dan Big Boss Man bantu. Sebelum bubar, Shamrock mempertegas dia sudah muak dengan Billy Gunn yang ngincer dia terus untuk rematch Intercontinental Title. Alhasil dia kasih aja match itu dan dia akan menghabisi Billy Gunn. Shamrock meluk adiknya yang sudah aman. Terlihat di belakang, Stone Cold dan Mankind ngobrol di locker room. Apa yang mereka rencanakan ini? Setelah iklan, Expect akan lawan Al Snow untuk European title. Terlihat Al Snow sudah ganti baju ya guys. Tapi dia kehilangan kepala manekinnya. Ternyata dicuri Goldust kemarin di Sunday Night Heat. Sejak awal, Al Snow terlihat bingung dan hampa tanpa kepala manekinnya. Setelah Bronco Buster, Goldust datang mau kasih manekin tapi ia pukul ke Al Snow dan Expect bisa kunci dan retain. Al Snow kejar Goldust dan kena hantam lagi. Kasihan Al Snow menderita terus. Vince di belakang bilang kalau malam ini Kane harus melawan Mankind sendirian tanpa bantuan dan ia harus membawa kembali title tersebut ke corporate. Kane masuk siap title match lawan Mankind. Kane langsung menghajar Mankind di bawah dan mencoba langsung brutal. Match berlangsung cukup solid sampai akhirnya Kane bisa tombstone. Sempat terbaring bentar siap mau pinfall, The Rock tiba-tiba datang menggagalkan pinfall tersebut. Ia ambil kursi dan hempas Kane dan Mankind. Sepertinya ia tidak mau Kane yang dapat titlenya. Saat mendominasi, Stone Cold datang, crowd menggila, kursi direbut Mankind, Austin naik, The Rock kabur. By the way, match sudah kelar ya guys, diskualifikasi karena The Rock datang tadi. Mankind mau ngasih kursi ke Austin, tiba-tiba Austin kasih stunner ke Mankind. Ini Austin gak mau nyari teman guys, gak peduli dia. Pokoknya dia kasih stunner deh. Ia mau menuju The Rock kabur ke belakang. Setelah iklan, Vince nanya, kenapa kau ganggu match tadi Rock? The Rock ngomel-ngomel, dia jelas nggak mau Kane yang dapat title yang harusnya milik dia. Dia bertekad untuk membuat Mankind bilang I quit di Royal Rumble. Kemudian Triple H hadir bareng China, dia akan match melawan Edge. Match berjalan mulus, Triple H bisa pedigree dan menang. Sesaat setelah itu, Brute datang menghajar Triple H, lampu mati berkedip merah. Komentator bilang DX juga datang. Sempat gelap cukup lama, saat menyala, Road Dogg sudah berlumuran darah. Dia pun bingung apa ini yang baru saja terjadi. Setelah iklan, sebuah segmen dark siap dilaksanakan. Terlihat musik rohani terdengar, sebuah singgasana dengan logo Undertaker disiapkan di stage. Acolytes mengawasi Dennis yang sedang terbaring di atas platform. Apa yang akan terjadi ini? Kemudian musik Undertaker diputar, ia hadir bersama Paul Bearer dengan penampilan barunya. Ini kemunculan kembali Taker setelah dikubur hidup-hidup oleh Austin di Buried Alive match sebelumnya. Dan Paul Bearer yang dicemplungkan ke dalam gorong-gorong. Ini jadi kelanjutan dari Ministry of Darkness dengan lebih meyakinkan. Ia bilang kalau menguburnya hidup-hidup sama sekali tidak mematikannya, malah justru membuatnya semakin kuat karena itulah tempat asalnya. Suara voice over berkumandang cukup panjang menjelaskan tujuannya kembali lagi ke WWF untuk merangkul kegelapan, membawa neraka ke bumi dan intinya membawa kejahatan dari kegelapan ke dunia. For which there is no escape. Kemudian Taker lanjut melakukan ritualnya. Ia mulai membaca mantra di depan Dennis, menusuk nadinya dan mengeluarkan darah untuk memasukkannya ke dalam gelas ritual. Dia bilang ke Dennis, mulai sekarang Dennis itu adalah Mideon. Dan kemudian ia meminum darah tersebut dan dada Mideon digambar sebuah simbol dengan pedang dan darah. Segmen ini bagi sebagian orang cukup tidak nyaman untuk disaksikan, tapi karena masa itu masih bebas, ya sah-sah aja guys. Taker lanjut bilang kalian akan tahu mengapa, kalian akan takut akan kegelapan, kalian akan tahu mengapa. Dan petir menyambar simbol Taker dan terbakar. What a segment, level horor yang tidak pernah terfikirkan akan terjadi di acara gulat di masa itu. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa bikin segmen seperti itu guys. D'Lo masuk ditemani Terry dan Jacqueline yang sekarang disebut sebagai PMS atau singkatan dari Pretty Mean Sister. Nama macam apa itu? Kita tahu di minggu lalu Terry tidak sengaja terjatuh dan ia dinyatakan keguguran.
D'Lo di sini mau minta maaf. Dia mau melakukan apapun demi membalas kesalahannya katanya. Dan malam ini Terry meminta suatu hal, tapi D'Lo kayak ogah-ogahan untuk mewujudkannya. Soalnya Terry minta D'Lo lawan partnernya sendiri, yaitu Mark Henry The Sexual Chocolate. D'Lo mau tak mau mengiyakan karena dia sudah janji mau melakukan apapun. Henry kesal dan gak mau sebenarnya. Jacqueline dorong D'Lo untuk adu domba. Henry marah, Terry kasih low blow dari belakang. Matchnya cancel dah ini. Namun China dan teman perempuannya yang bernama Sammy kemarin datang lagi. Sepertinya untuk bantu, China naik dan dorong Jacqueline hingga jatuh dan bubar semuanya. China dan Sammy bawa Henry keluar. Setelah iklan, Henry kesakitan di selangkangannya katanya. China mau ambil minum, Sammy ditinggal berdua sama Henry. Kemudian diputarkan lagi Vince McMahon yang latihan intens untuk persiapan jadi nomor 2 di Royal Rumble. Saatnya corporate Royal Rumble untuk menentukan siapa nomor 30. Ken Shamrock masuk ditemani Shane untuk gabung komentator. Billy Gunn nomor 2, dia mau mulai naik tapi udah dihajar Shamrock. Shamrock malah diving menjatuhkan diri ke Billy Gunn. Otomatis dia tereliminasi. Nggak peduli dia, yang penting bisa balas dendam ke Billy Gunn. Alah, baru aja mulai udah eliminasi nih. Wasit mengusir Shamrock. Big Boss Man nomor 3 lanjut hajar Billy Gunn. Nomor 4 musik Road Dogg yang diputar tapi yang keluar Test. Ini botch kayaknya. Abis itu Billy Gunn. Nomor 5 X-Pac akhirnya bantu. Billy Gunn bisa melawan. Tapi Test bisa eliminasi Billy. X-Pac yang dikeroyok lagi. Kemudian Road Dogg keluar nomor 6. Imbang lagi. Kemudian Ken keluar nomor 7. Langsung ambil alih di X. Road Dogg ia keluarkan. X-Pac dalam bahaya. Berikutnya Triple H keluar nomor terakhir. Nomor 8. Ia coba melawan tapi ada Kane. Dan tersisa Triple H dan Bossman. Triple H seharusnya jadi nomor terakhir di match ini. Komentator juga udah bilang kalau ini sudah tinggal terakhir. Tapi tiba-tiba satu orang peserta lagi keluar. Dia adalah Vince McMahon sendiri. Shane tertawa happy melihatnya. Kena prank semua mungkin maksudnya ya. Triple H tidak fokus, Big Boss Man bisa hajar dia, mau keluarin, Vince masuk dan eliminasi keduanya. Dialah yang jadi nomor 30 di Royal Rumble nanti. Padahal dia harusnya nomor 2 dong. Ini mah akal-akalan Vince aja untuk membuat match ini agar dia bisa nomor 30 lagi untuk menghindari Austin dong. Dia udah senang itu, selebrasi kayak gitu. Tapi masih ada satu orang lagi yang masuk. Member DX satu lagi yang belum masuk, dia adalah China. Kaget bukan kepalang itu Vince. Saat mau masuk, Peterson dan Briscoe melarangnya dan mengancamnya. Ya China tonjok aja itu kakek-kakek. China belum sempat masuk. Kalian tahu siapa yang keluar berikutnya? The Texas Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin. Penonton kembali menggila. Vince ketakutan, Austin membuat Vince tidak fokus dan China bisa eliminasi dia. China lah yang menang. Gak jadi si Vince dapat nomor 30. Kena batunya Anda Vince, rasain loh. Thanks to Austin. Ini episode yang sangat seru guys. Saya heboh banget pas nontonnya. Soalnya saya nggak tahu endingnya seperti apa. Untungnya saya belum banyak nonton video Attitude Era yang berseliweran di YouTube. Dan masih tersisa satu episode Raw lagi menuju Royal Rumble. Episode selanjutnya, Raw is War disiarkan taping masih dari Texas. Episode ini direkam sehari setelah Raw minggu lalu. Stone Cold hadir di opening, siap untuk interview dengan Cole. Cole bertanya gimana tanggapan Austin tentang jadi nomor 1 di Royal Rumble. Ia langsung rebut mic-nya dan lanjut berpromo. Ia bangga dengan apa yang telah ia lakukan belakangan ini untuk mengacaukan rencana Vince, termasuk membuat Mankind menang WWF title. Austin menekankan kalau Mankind pantas dapat title dan dapat respect dari dirinya. Di sisi lain, Austin yakin akan menang Royal Rumble dan menghadapi Mankind di WrestleMania. Dia bilang Royal Rumble nanti jadi kesempatan terakhirnya untuk dapat title shot dan dia ditunjuk jadi nomor 1. Ditambah lagi, ia lanjut bilang Vince akan memberi hadiah $100.000 kepada siapapun yang bisa eliminasi Austin. Tentu itu akan membuat Austin jadi sasaran empuk semua peserta Royal Rumble. Austin bilang mereka semua tidak mungkin bisa eliminasi dirinya. Dia yakin dia akan hajar Vince habis-habisan dan menang Royal Rumble dan promo selesai. Setelah iklan, match hardcore title Road Dogg lawan Gangrel. Match cukup ekstrim terjadi di sana sini. Gangrel bisa hempas Road Dogg ke meja tapi gagal pinfall. Kemudian Road Dogg hempas Gangrel ke meja juga tidak bisa menang. Setelah hempas pakai kursi 2 kali ke kepala, barulah dia bisa menang. Tangguh juga Gangrel guys.
Lanjut Billy Gunn lawan Test, matchnya sama kuat guys, tapi saat Billy Gunn bisa famouser, dapat momentum, Shamrock hadir mengajarnya dan match DQ dong. FYI, match mereka sudah dischedulkan di Royal Rumble untuk Intercontinental title. Shamrock lanjut mengajar Billy, ngasih ankle lock dan akhirnya mundur juga. Setelah iklan, Billy Gunn masih kesakitan akibat kuncian tadi yang mematahkan ankle-nya, tapi sudah diperbaiki dokter di belakang. Kemudian Jeff dan Owen diwawancara dan mereka bilang bakalan dapat match tag team title minggu depan lawan Bossman dan Shamrock. Tapi tiba-tiba dia diajar Shamrock dan Bossman dan wasit membubarkan. WWF kembali memutar video latihan McMahon persiapan Royal Rumble karena dia akan dapat waktu beberapa menit di awal berhadapan dengan Austin. Setelah iklan, Bossman mengajar Mankind di locker room dan Mankind melawan. Ia hantam Bossman ke arah kamera dan kepotong segmennya. Dan Severn masuk. Terlihat minggu lalu ia sudah membuka penyangga lehernya karena dia rupanya sudah sembuh. Malam ini ia akan lawan Steve Blackman. Blackman bisa mendominasi, tapi Dan kasih low blow dan kunci Dragon Sleeper ke Blackman dan tidak mau lepas. Wasit memisahkan. Terlihat Austin sedang menunggu sesuatu di belakang. Sementara itu Bossman dan Mankind masih lanjut adu pukul di belakang sampai iklan. Setelah iklan dia sudah dipisahkan dan malam ini memang mereka dischedulkan bertanding. WWF sempat memutar video hype untuk Rock vs Mankind. Kemudian match Bossman dan Mankind berlanjut ke arena. Saat naik ke atas barulah bel berbunyi. Setelah bertanding beberapa menit, Mankind bisa kasih Mr. Soko. Tiba-tiba The Rock datang lagi, bawa kursi lagi dan hantam ke Mankind. Matchnya jadi DQ deh. Rock lanjut rock bottom Mankind di atas kursi dan dia pergi. Setelah iklan, Vince sedang briefing Kane lagi. Ia punya rencana lagi kali ini. Kane seringkali terlihat terpaksa melakukan perintah Vince ini, tapi dia tetap akan melakukannya. Apa sih itu? China keluar mau ngomong sesuatu ke Mark Henry. Dia bilang mau memutuskan sesuatu. FYI, arena ini kandangnya Mark Henry dan mamanya nonton guys. Henry tadi sempat bilang kalau dia malu kalau China ngasih tahu hal ini di depan semua keluarganya yang nonton di arena. Apa yang akan diungkap China? China bilang mau jujur ke semua orang malam ini, apa mau saya sendiri yang mempermalukanmu? Henry memohon ke China untuk tidak mengungkapkannya. Apaan sih ini? Henry bilang dia mengaku berbohong kepada China, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia kembali memohon ke China karena mamanya nonton. Karena Henry bohong, China lanjut memutarkan sebuah video. Ternyata video minggu lalu saat Henry ditinggal berdua bersama Sammy. Sammy terlihat menenangkan Henry. Ia kunci pintu dan mau ngajak begituan guys. Henry keenakan itu mukanya. Lanjut raba-raba. By the way, ini ditontonkan di seluruh arena dan di TV loh guys. Dan saat lagi enak-enakan mau buka rok Sammy, tiba-tiba Henry kaget bukan kepalang. Ternyata Sammy punya titit guys. What the hell? Kaget Henry guys. Udah dicipok-cipok, udah diraba-raba, ternyata bencong. Jelas-jelas Sammy kan nama cowok ya. Henry kabur dan langsung muntah-muntah di kamar mandi. Malu banget dia dipermalukan begitu di arena oleh China. Memang sepertinya China mencoba ngetes Henry dengan kehadiran Sammy dan Henry telah gagal. China mencampakkan Henry begitu saja. Sang mama tampak kecewa. China kasih low blow ke Henry, lanjut emaknya manggil Henry dan menjewernya dan menggiringnya keluar. Nakal kamu Henry. Setelah iklan, Briscoe dan Patterson terlihat persiapan karena mereka akan melawan China handicap match. Tapi sebelum itu Al Snow datang masih tanpa menekinnya. Terlihat kemarin dia coba nyuri dari Goldust tapi gagal. Hari ini dia akan lawan Goldust. Terlihat kepala manekinnya sudah punya rambut dan dicat seperti muka Goldust. Malam ini pemenangnya akan dapat manekin itu. Al Snow sih menang dengan mudah dengan kasih quick pin dan dia dapat kembali headnya. Tapi Goldust kasih spinebuster dan lanjut Shatter Dream dan hantam Al Snow pakai manekin itu. Walau kalah, Goldust bawa lagi itu manekin. Apa-apaan? Terlihat Stone Cold masih di arena. Setelah iklan, Dennis yang sudah berubah jadi Mideon terlihat happy untuk ikut menyambut tuannya. Acolytes bersiap, Paul Bearer dan Undertaker masuk. Ia menjelaskan alasan ia mengangkat Mideon menjadi antek. Itu karena ia sebelumnya sosok terlupakan, korban dari kekuasaan. Sudah tidak ada lagi Dennis Knight. Mideon sudah diberi kehidupan abadi oleh Taker. Dan Undertaker bilang akan ada pengorbanan lagi yang terjadi di Royal Rumble. Ia meminta semua menerima sang penguasa kegelapan jadi penyelamat dan kejahatan murni menjadi pemandunya dan logonya kembali tersambar petir.
Setelah iklan, China siap lawan kakek-kakek. Hari Minggu kemarin terlihat Vince dan China adu panco. Vince yang hampir menang, tapi Peterson gak sengaja nyenggol Vince dan China jadi menang. Inilah kenapa mereka akan match lawan China malam ini sebagai hukuman. Jelas Briscoe dan Peterson kerepotan. Mereka kasih kita momen kocak ketakutan di sini guys. China bisa ajar dengan memuaskan, Peterson kasih low blow, tapi dia lupa China kan cewek. Mana ngaruh. Akibatnya China marah dan cengkram selangkangan mereka berdua. Kesakitan lah itu, bayangin sakitnya gimana guys. Saat China di atas, Peterson dorong China dan jatuh ke bawah. Sesaat setelah itu, Sable keluar, kayaknya mau ngimbangin China. Tapi pas lagi jalan, ada Luna yang memecutnya dengan sabuk. Kabur dia pas wasit datang. FYI, match Luna dan Sable itu stipulasinya strap match. Sementara itu, match China belum kelar. Briscoe kasih corporate elbow kocak, pas pinfall Peterson gak boleh, dia yang mau. Saat dia pinfall, Briscoe tarik juga, lah gimana ini kakek-kakek. China keburu bangkit, ia benturkan kepala keduanya, tapi Briscoe kasih bubuk putih bikin China perih. Mereka lanjut melecehkan China di depan semua orang. Untung ini gak live guys, jadi bisa disensor. China bisa clothesline, ia hajar lagi mereka berdua dan pin keduanya dan China menang. Di belakang, Austin masih nunggu sesuatu. Schedule main event malam ini adalah The Rock lawan Kane. Vince sangat yakin rencananya malam ini akan berhasil. Soalnya dia sudah memerintahkan sesuatu kepada Kane. The Rock yakin dia akan menang dengan mudah. The Rock keluar bersama corporate, Kane hadir sudah siap bertanding. Vince kembali membriefingnya agar tidak macam-macam. Kalau enggak, dia kembali ke rumah sakit jiwa. Secara spesifik, Vince memerintah Kane untuk mengalahkan The Rock dengan gerakan sentuhan satu jari. Kane akan jatuh dan kalah. Ini jelas merujuk ke hal konyol yang terjadi di WCW di beberapa minggu sebelumnya. The infamous finger poke of doom. Akan tetapi Kane gak mau. Dia maunya bertarung. Alhasil The Rock langsung hajar dari belakang dan dikeroyoklah dia. Kasian Kane. Saat sudah dirasa aman, Rock PD mau match lawan Kane saat itu juga. Dia jelas mendominasi sampai di titik dimana Kane tidak merasa sakit saat dipukul dan ia bisa melawan. The Rock ambil alih lagi, siap kasih corporate elbow, siap menyombongkan diri. Kane bisa cekek dan kasih chokeslam tiba-tiba. Tes yang masuk kena juga, Shamrock ditampol tapi kembali dikeroyok dia. Mankind champion kita datang bawa kursi, hantam Tes dan Bossman, bubar corporate. Dia fokus ke The Rock di entrance, tanpa The Rock ketahui di belakangnya sudah ada Austin. The Rock panik, kena pukul, Vince kesal, dikasih fuck you oleh Stone Cold. Dan Raw berakhir. Saksikan recap pay-per-view Royal Rumble 1999 di video selanjutnya cuma di channel Gilang Wrestling.